tafsir dan hadis berdasarkan perspektif dari ilmu komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwal a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan tentang ajakan berdakwah kepada agama Tuhan dan mentaatinya dengan cara al-hikmah, al-mau'idhah al-hasanah, dan al-mujadalah. Yang pertama ada al-hikmah. Al-hikmah ini menjelaskan berupa nikmat yang besar yang Allah sudah berikan kepada orang yang khusus. Jadi dakwah dengan al-hikmah itu bermakna mengedepan substansi, metodologi, etika, dan estetika yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-hikmah juga bermakna sesuatu yang baik disampaikan pada waktu yang cocok dan tempat yang tepat. Jadi betapa banyak hal yang baik kemudian ditolak karena tidak mempertimbangkan kearifan tempat dan waktunya itu sendiri. Yang kedua, mau'idhatul hasanah. Mau'idhatul hasanah ini bermakna nasihatilah mereka dengan ajaran Al-Quran. Jadi dakwah yang berbasiskan ilmu dan kebenaran, bukan kekerasan. Musafir yang lain mengatakan metode ini menemukan khitobat, ungkapan-ungkapan yang memuaskan pendengarnya dengan ibarat yang bermanfaat dan dapat menghujam ke dalam jiwa. Yang ketiga, jadal. Jadi jadal secara harfiah bermakna debat. Berdebat dengan cara yang baik itu bagaimana gitu. Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa debat dengan menunjukkan hujat yang kuat. Argumentasi itu disampaikan dengan cara yang lembut. Hal ini menunjukkan bahwa berdebat atau berdiskusi dalam hal-hal terkait dengan keilmuan itu diperbolehkan, tapi dengan tujuan kebenaran, bukan ketenaran. Lafaz ahsan dalam ayat yang bermakna layyin wa rafiq, yang artinya kelembutan dan wajah berseri itu tidak dimaksud untuk membuat orang malu atau maksud tidak baik. Namun dakwah modern itu semata-mata untuk mengajak audiens kembali berpikir jernih agar terbuka terhadap kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyeru berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Quran Surat Al-Imran ayat 104 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk dari Allah. Allah menyuruh berbuat yang makruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai luhur, serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah dari yang mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, dari Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang dimaksud hadis riwayat Imam Bukhari ini menjelaskan bahwa komunikasi itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik seperti apa? Bahasa yang baik ini memiliki konteks beberapa makna. Yang pertama ada bahasa yang mulia, yaitu bahasa bersih dan unsur-unsur yang dapat merendahkan martabat pemakaiannya, seperti perkataan jorok dan tidak senonoh. Yang kedua, bahasa yang lemah lembut. Lalu yang ketiga, bahasa mengenai sasaran atau memekas. Yaitu keempat, bahasa yang pantas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abdu litakallam bil kalimati ma yutabayna fiha nazilun bima finnari adu mimma bainal masyriq wal maghribi. Artinya, Abu Hurairah dengar
bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seseorang melepaskan kalimat tanpa menghiraukan akibatnya. Dengan kalimat tersebut, ia terlempar ke dalam neraka lebih jauh dari ujung timur dan barat. Jadi, hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa orang yang asal berbicara tanpa memperhatikan baik dan buruknya dari pembicaraan itu, dia akan menanggung segala akibat yang muncul dari pembicaraannya. Hadis ini juga mengingatkan umat Islam agar berkomunikasi selalu memperhatikan aspek makna dan bersikap hati-hati. Audio Jungle.